Beliau tuh mulai Bante izin bertanya. Saya kan sering dengar Dharma, kemudian ada istilah itu kiriya. Kiriya itu kan dalam arti tidak mempunyai wipaka ya, baik kusala maupun akusala gitu. Jadi untuk bagi umat awam itu untuk melatihnya, dasar latihannya itu kira-kira bagaimana ya Bante? Untuk mungkin kedepannya mencapai apa, untuk mendapatkan hasil yang mengenai kiriya ini Bante. Untuk bisa mendapatkan satu keberadaan kiriya. Iya Bante, biasanya gimana awal-awalnya Bante? Ya, kata kiriya ya nama lain dari kata karma itu saja. Perbedaan dari karma adalah kiriya ini bahwa karma perbuatan yang seseorang lakukan yang terdiri dari perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, masing-masing perbuatan itu memberikan konsekuensinya, dan itulah yang akan harus didapati atau memungkinkan untuk enyam bagi atau oleh si pelaku itu. Artinya kalau seseorang itu melakukan perbuatan buruk, dia harus menerima dampak penderitaannya. Kalau dia berbuat baik, dia bisa berharap buah dari kebaikan itu. Nah, ini adalah perbuatan atau karma. Nah, untuk kiriya yang juga sebetulnya nama lain dari karma juga, oleh karena dari akar kata yang sama, karma, kiriya sama saja. Kiriya, karya, karma sama. Kerja juga sama. Kerja dan kerja itu dari kata kiriya ini. Kiriya. Kiriya jadi kerja. Y pada waktu itu dituliskan J. Hanya kata kiriya ini digunakan secara spesifik oleh Sang Buddha untuk menunjuk perbuatan mereka yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi arahata. Mengapa? Oleh karena bagi seseorang yang sudah mencapai tingkatan arahata ini, perbuatannya meskipun perbuatan yang baik, tetapi beliau itu tidak berharap buah-buah dari kebaikan. Tidak berharap beliau itu melakukan kebaikan atas dasar hal itu patut dilakukan. Begitu. Tentu tidak melakukan keburukan secara niatannya. Secara spesifiknya secara konteksnya ya melakukan sisi baik, tetapi dikatakan baik dalam arti kusala karma juga tidak, oleh karena beliau tidak memilih perbuatan baik atau kusala karma ini dengan harapan untuk mendapatkan imbal hasil dari perbuatan baik yang dia lakukan itu. Sehingga dapat juga dikatakan seorang arahanta dalam melakukan perbuatannya itu adalah perbuatan yang sudah terbebas dari sisi putih dan sisi hitam. Tidak melakukan sisi hitam dan sisi putih. Tidak melakukan keburukan pun tidak melakukan kebaikan. Oleh karena apa? Di sini yang dimaksud adalah tidak melakukan karma. Tetapi hari-hari dengan beliau punya pengharapan baik kepada sesama manusia dengan bercengkerama, memberikan pengetahuan, pengertian, pemahaman, cara-cara berpraktik yang mengarah ke manfaat bagi diri, baik manfaat pada kehidupan sekarang, manfaat pada kehidupan lain, maupun manfaat yang tertinggi. Nah, itu beliau bisa melakukan itu, dan itu atas dasar ya adalah sesuatu yang patut dilakukan tanpa berharap imbal hasil dari perbuatan yang dilakukan itu.
Termasuk tentunya tidak berharap semoga dengan saya ngomong sesuatu dharma kepada si A si B ini, besok dia dana makan kepadaku. Jadi sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, itulah disebut dengan kiriya. Sehingga karena kiriya itu adalah perbuatan bagi ia yang telah mencapai tingkatan kesucian arahata, untuk mencapai kiriya seperti itu ya harus mencapai arahata dulu. Gitu. Seorang Sotapana ya perbuatannya itu ya mestinya masih karma ya. Masih karma. Bukan kiriya. Jadi itu khusus untuk mereka yang sudah mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi, sehingga dia punya nama yang spesifik, bukan istilah karma yang mana kalau karma itu masih ada potensi-potensi untuk diharapkan buah-buah dari perbuatan atau karma yang dilakukannya itu. Cukup. Berarti setiap kita melakukan perbuatan itu dalam pemikiran kita tuh untuk, kan saya pernah dengar gitu, karena setiap buah karma baik pun itu tidak kekal itu kan. Iya. Meskipun kita menginginkan bahwa perbuatan kita itu adalah supaya mengarah ke kiriya, tapi kalau mental kita itu masih mental yang awam, bagaimanapun tetap karma, tetap perbuatan, bukan kiriya. Begitu. Itu hanya istilah filosofisnya, istilah filosofis untuk menamai perbuatan seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Ya, samalah. Siapa yang ingin mencapai nibbana segera, angkat tangan. Tujuan agama Buddha kan mengarahkan orang untuk mencapai nibbana. Kita menganut agama Buddha juga untuk mencapai nibbana. Tapi coba, siapa di antara kita yang bisa sesegera mungkin mencapai nibbana? Bukan berarti meninggal dunia ya. Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang ingin cepat lekas mencapai nibbana? Enggak ada. Gitu dong. Ya, kalaupun kita pengen cepat-cepat mencapai nibbana, ya itu tergantung pada kitanya. Sesungguhnya nibbana sudah diberikan oleh Sang Buddha kepada kita di depan mata kita masing-masing. Hanya kita tidak mampu mengangkat nibbana, memasukkan ke dalam diri, ke dalam hati kita. Oleh karena apa? Ia yang ingin mencapai nibbana itu, ingin mendapatkan nibbana itu ada syaratnya, tidak semua orang. Setidaknya tidak menjadi menyenangi atau membenci ketika ada objek-objek yang diketahui oleh indera, keenam indera. Mata melihat bentuk, tidak menyenangi, tidak membenci. Telinga mendengar suara, tidak menyenangi, tidak membenci. Hidung mencium bau, tidak menyenangi, tidak membencinya. Lidah merasakan rasa-rasa, tidak menyenangi, tidak membenci. Tubuh menyentuh sesuatu yang keras, yang lunak, yang dingin, yang panas, ya, apapun. Nah, tidak menjadi membenci atau tidak menjadi menyenangi. Pikiran mendapati hal-hal yang terpikirkan yang menyenangkan, tidak menyenangi, hal-hal yang menyakitkan tidak membenci. Ini setidaknya. Artinya ya itu,
sudah mengerti bahwa itu semua adalah punya ciri apa? Ada nodanya, baik kebahagiaan ataupun penderitaan di alam kehidupan ini ya ada celahnya. Celahnya itu apa? Ada semacam ketidaktetapan, ketidakkekalan, sehingga tidak menjadi menggandrungi, menyenangi, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Jangan pikir orang hidup itu hanya pengen yang menyenangkan saja ya. Orang hidup itu, orang-orang awam, ya kita semua ini, ada tidak sedikit yang juga menyenangi hal-hal yang menyakitkan. Kalau belum sakit, belum puas. Kalau sudah sakit baru merasa apa namanya, merasa puas, merasa lega. Nah, begitu. Nah, jadi itu punya ciri ya tidak tetap, tidak kekal. Itu adalah sisi celah hidup. Meskipun menyenangkan ataupun menyakitkan ya ada sisi celahnya, sehingga tidak bisa menyenangi dan tidak bisa membenci, tidak perlu membenci, tidak perlu menyenangi, dan karenanya itulah disebut sebagai orang yang mendapatkan nibbana. Sebetulnya nibbana sudah dikasih ke depan mata kita semua masing-masing. Hanya kitanya yang menerima itu yang belum punya kualifikasi yang mumpuni untuk memegang, untuk mendapatkannya. Dan dibagi 2500 tahun yang lalu, satu persatu. Baik ya, Anumadana. Sabitiyo vivacantu